acara yang selanjutnya, sambutan dari Ketua Yayasan Anugerah Nusa Bangsa Indonesia sekaligus Pemrakarsa Gerakan Indonesia Total Organik. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Insinyur Nugroho Widyasmadi, Magister Engineering, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Terima kasih. Pada pagi ini alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kondisi sehat. Yang kami hormati Bapak Pimpinan KBW Bank Indonesia Sumatera Selatan. Yang kedua Pak Manajer KBW BI Bengkulu. Terus semua pengurus kelompok tani dan Yayasan Anugerah Nusa Bangsa. Wakil-wakil dari Bank Indonesia KBW di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Ambon, Maluku ya. Dan saudara-saudara saya, para petani yang saya sayangi dan saya hormati. Pada pagi ini adalah hari kedua rentetan acara Jambore Nasional Indonesia Nasional Total Organik 2002, di mana hari ini kita lebih banyak melakukan konsolidasi, kolaborasi, dan sinergi. Kalau kemarin hanya ritual penganugerahan awards, di mana kita mengapresiasi masyarakat yang sudah 10 tahun ini berjuang bersama kami, di mana 10 tahun yang lalu kita sudah melihat bahwa tahun 2020 akan terjadi kegoncangan ekonomi yang dahsyat. Hari ini terbukti. Alhamdulillah ilmu kami sudah siap menghadapi dan sudah kita persiapkan sejak 10 tahun yang lalu. Dan hari ini jawabannya. Di mana kita punya 5 tujuan dan hari ini sudah dibuktikan dari Aceh sampai Papua. Yang pertama, teknologi ini sekali lagi mampu menekan biaya sampai 70%, mampu meningkatkan hasil minimal sampai 200%, mampu menghadapi perubahan iklim global, mampu membangun ekonomi berkelanjutan, dan terakhir mampu menghasilkan multiplier effect. Nah, ini luar biasa, 5 item ini sudah kita buktikan di manapun. Hari ini saya kira titik nol kita untuk melangkah jauh lebih panjang lagi. Karena jelas ada 3 komponen yang hari ini sangat mengkhawatirkan. Yang pertama adalah masalah global climate change sendiri, perubahan iklim global yang hari ini cukup membuat kita kalang kabut ya. Ada banjir besar, bandang dan semuanya, kekeringan. Dan hari ini kita mampu bicara. Ada yang mampu komoditasnya itu rendam banjir 15 kali. Namun bisa panen terus sampai hari 12 biasa. Mampu juga menghadapi kekeringan 2 bulan, tetap juga panen. Nah ini hal-hal yang nanti akan kita ungkap bersama di hari ini ya. Jadi semua best experience dan best practice yang sudah dilakukan bisa bapak-bapak replikasi atau paling tidak bapak-bapak kembangkan di daerah lain. Dan juga masalah kedua adalah COVID ya, ledakan penyakit. Sebenarnya COVID itu adalah puncak gunung es. Yang terjadi hari ini adalah semua virus berkembang pesat, baik itu virus komoditas jeruk, horti, tanaman keras, bermutasi gen semuanya. Kenapa? Tidak ada yang mengimbangi. Alam sudah kita habis, babat habis, sehingga predator, sehingga stabilisator semua mati semua. Sehingga virus-virus yang tadinya enggak ganas, sekarang mengganas. Gunung esnya adalah apa? Virus COVID-19, itu adalah gunung es, ya, tapi banyak lagi. Nah ini memporak-pondakan semua kehidupan kita. Yang ketiga adalah dengan adanya ini kita terjadilah perang Eropa yang hari ini cukup membuat kita kalang kabut juga karena semua proteksi, negara-negara semua memproteksi semua hasil bumi. Artinya apa? Tiap negara sudah harus wajib mandiri. Total mandiri kalau kita nggak punya ilmunya juga nggak bisa apa-apa. Maka hari ini 3 masalah besar di permukaan bumi ini, di planet ini, kita mampu menjawab hari ini. Dan hari ini kita kupas habis di 1 hari ini. Saya kira bapak-bapak pulang dari Jambore punya tugas berat. Sekeliling Anda banyak yang membutuhkan sebenarnya. Hanya dia mungkin tidak tahu dan dia tidak proaktif. Nah, amalan Bapak adalah saya kira meneruskan perjuangan ini yang kita masih jauh dari harapan. Karena memang kita tertatih-tatih, kita bekerja sendiri hari ini. Harapan semua pihak memahami, semua pihak berorientasi, bersatu
untuk menghadapi badai yang lebih dahsyat lagi tahun 2004 bahkan tahun 2005. Gelap dan gelap gulita nanti ya. IMF mengatakan tahun 2005 gelap gulita kita. Hanya satu lentera ini total organik mampu bicara. Saya kira itu hari ini santai saja, namun saya kira kita punya jargon cepat memulihkan, sehat berkelanjutan. Ini sudah kita buktikan dimanapun. Dalam waktu 1 malam kita bisa mendekomposer menjadi pupuk. Dalam waktu 1 musim kita sudah mampu meningkatkan produk sampai 200%, enggak main-main. Jadi ini luar biasa, lompatan kita panjang. Cepat itu kata kuncinya. Sehat berkelanjutan, kita jelas dari hari ke hari semakin baik. Lihat 2 kata kunci ini saya kira menjadi motto kita pada Jambore ini dalam berkonsolidasi, berkolaborasi dan bersinergi. Selamat hari ini semoga bermanfaat. Saya doakan pulang dari ini kita kembali ke tempat masing-masing dalam kondisi selamat ya. Sampai ketemu lagi insya Allah di 2 tahun lagi dengan konsep-konsep yang lebih baik lagi untuk negeri NKRI ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai kita dulu biasa ya. Sambil berdiri semua, mohon ya. Oke. Ya total organik ya, ini memang wajib. Saya mulai ya, oke. Kita ikuti, nggak usah latihan karena udah paham. Siap, total, sehat, total, organik, Nusantara, jaya lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah buat acara kita pada pagi hari ini. Luar biasa. Dengan jargon yang tadi telah disampaikan bahwa cepat memulihkan, sehat berkelanjutan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, sehat alhamdulillah. Ya, senang sekali rasanya pada pagi hari ini saya Retno Wulandari hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya untuk memandu bincang-bincang singkat bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa di acara Temu Petani Totanik MA 11 Minggu 16 Oktober 2022 di Pasegaran Telatar Boyolali. Dan kali ini sudah ada beberapa narasumber yang luar biasa, di antaranya ada kelompok tani total organik MA 11 paling inovatif dan kreatif. Yang mana? Dengan Bapak siapa? Bapak? Yuwanata. Oke, terus kemudian dari kelompok tani milenial, total organik MA 11 yang kebetulan mendapatkan predikat terbaik dengan Bapak siapa? Ilham. Mungkin saya bisa dibantu mic ya supaya lebih jelas. Dan kebetulan di sini juga ada dari Pondok Pesantren berbasis pertanian total organik MA 11 yang terbaik dengan Bapak siapa? Zainal Abidin. Dengan Bapak Zainal Abidin. Baik, yang pertama kali kita mungkin akan berbincang-bincang yaitu dengan kelompok paling inovatif dan kreatif. Selamat siang Pak. Bapak sehat hari ini? Sehat, sehat. Sehat luar biasa. Ya kita pengen tahu nih Pak, banyak sekali informasi yang pengen kita dapatkan tentang banyak hal ya. Yang pertama kali ini Anda mendapatkan, kelompok Anda itu mendapatkan award itu mengenai kelompok paling inovatif dan kreatif. Ini sebenarnya inovasi dan kreativitas apa sih Pak? Kemudian yang kelompok Anda lakukan itu sampai kemudian mendapatkan award tersebut. Terima kasih. Nama saya Imadi Jiwanata ya, trans dari Bali, kebetulan trans di Sulawesi Tenggara, kemudian dibina oleh KPWBI Sultra. Ya, di dalam nominasi ini saya seorang petani, puluhan tahun Pak jadi petani, setelah tidak ketemu juga apa sih itu petani dan kenapa bisa harus hidup jadi petani. Ketika dibina oleh Yayasan ANSA baru kami tahu arti daripada petani itu kok ya. Jadi petani kami ini mandiri ya, kami mandiri pupuk, mandiri teknologi, mandiri bibit ya. Jadi dalam satu lahan yang saya lakukan seluas 1 hektar Pak, yang dulunya kita panen hanya 4 sampai 5 ton, sekarang panen 12 ton. Itu baru padi Pak. Kemudian kami kombinasikan dengan ikan minapadi. Ikannya panennya 2 ton per hektar Pak, dikali 40.000. Ya, 2 ton kali 4, 80 juta juga Pak, seorang petani. Kemudian ditambah lagi dengan hortikultura di pematangnya, kami manfaatkan sebagai tanaman lombok. 200 kilo juga 2 minggu Pak, 200 kali 50. 1 juta lebih juga. Jadi ya ada juga itik pengendaliannya
Jadi tiap hari baru bangun tidur kami 20 butir sudah ketemu dengan telur itik dan papakan. Luar biasa. Ya, kemudian banyak lagi, mungkin dari pematang ini kami bersihkan, kami kasih pakan, kami punya ternak 8 ekor sapi. Kemudian dari kotoran sapi ini ada kotoran padatnya kami olah menjadi pupuk kembali. Kemudian kotoran cairnya juga kami olah jadi pupuk kembali, tapi tidak ada yang keluar. Oke, kalau dilihat ini kan hasil yang sudah didapatkan. Bagaimana prosesnya dari hal biasa ini kemudian mencapai inovasi-inovasi yang luar biasa tersebut? Ya, prosesnya sangat panjang. Kemudian sebelum kami tahu, dulunya kami kan tergantung dengan kimia ya. Kemudian kami bisa mengukur hara yang sebelum tanam kami sudah diajarkan, kemudian kita sudah dicoba. Kemudian kami tahu sekarang secara nasional saja, baik yang selain Profesor Nugroho ya dengan timnya, standar penanaman padi di Indonesia itu belum ada yang tahu, Pak. Semua bilang ayo kita menanam padi, tetapi standar penanamannya gimana? Belum ada yang tahu. Kalau kita di binaan Yayasan ANSA ini sebelum tanam di dalam pengolahan hara kami harus 1000, Pak. Kemudian kedalaman pengolahan harus 40. Bibit kami harus bibit unggul, Pak. Kecermatan kami mengamati hama dan penyakit harus cermat betul gitu ya. Jadi dalam hal ini kami nol kimia karena inilah yang merusak ekonomi kami, Pak ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa sebelum dan setelah dibina oleh Anugerah Bangsa ini perbedaannya jauh gitu, sangat jauh ya. Sangat jauh. Okay. Setelah dibina oleh Yayasan ANSA ini kami merasa mandiri. Kami tidak butuh lagi pabrik pupuk, pabrik pestisida, kami tidak butuh, Pak. Iya. Tidak butuh. Tidak butuh lagi ya Pak, Tidak bisa butuh. mandiri semuanya. Ya. Nah untuk Bapak sendiri pesan bagi para petani yang ada di sini dan kemudian juga untuk seluruh Indonesia, ini apa? Ya, pesannya kita mulai berusaha dari apa yang kita punya, Pak. Kalau punya lahan sempit ya kita mungkin dengan tanaman polybag. Oke, tidak menunggu sempurna terlebih Ya, dahulu. ya, Baik. kita harus berani mulai dari awal, walaupun jujur Pak, saya itu mengolah lahan pertamanya 3 tahun. Saya menghabiskan dalam 1,5 tahun saya menghabiskan pacul 3, Pak. Ya, asli 3 saya habiskan pacul untuk menata yang mana mau jadi kolam, yang mana mau jadi peternakan, yang mana mau jadi perkebunan. Baik, terima kasih ulasan yang sangat menarik. Kita lanjut ke petani milenial yang kebetulan sekarang diwakili, mungkin Mas bisa perkenalkan sendiri. Ya, boleh, terima kasih mic-nya. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Ilham, saya petani milenial dari Aceh. Wow, tepuk tangannya dong dari Aceh, luar biasa. Usia berapa? Usianya masih 22 tahun. 22 tahun, background pendidikannya apa? Backgroundnya agak berbeda karena Agak saya berbeda, iya. Ekonomi. Ekonomi. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa dari sarjana ekonomi Anda, Mas Ilhami ini kemudian beralih untuk menekuni dunia pertanian? Jadi 2 tahun yang lalu kita sama-sama mengetahui masa pandemi itu kita mungkin ada pekerjaan ataupun kita sebagai mahasiswa, tetapi karena di masa pandemi ini kita nggak bisa beradaptasi dengan di luar, sehingga saya pulang ke kampung karena kita juga kuliahnya via Zoom juga, sehingga saya tertarik dengan pertanian organik. Jadi ceritanya saya pulang ke kampung itu, pada saat itu saya nggak tahu mau ngapain lagi, sehingga saya tanam cabai itu pertama itu 500 batang. 500 batang. Itu pada saat itu masih kimia. Nah setelah saya panen cabai itu, ada adik mama saya, itu dia memang kesehariannya itu bertani cabai. Oke, kesehariannya adalah petani cabai. Pertanyaan saya sebenarnya Anda lulus tahun berapa? Apa? Lulus tahun berapa, di usia berapa? Lulus? Iya. Saya lagi nyusun skripsi. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi masih mahasiswa statusnya. Apa yang membuat Anda memutuskan
kemudian belum lulus tapi kemudian langsung melakukan satu hal yang menurut saya keren? Jadi ketika ada kesempatan kemarin, jadi Bapak Nugroho datang ke Aceh, memberikan pelatihan kepada kita yang ada di Aceh, sehingga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Nugroho, ini adalah ilmu yang sangat luar biasa menurut saya. Luar biasa. Karena selama ini mindset orang Aceh itu dengan memupuk itu dengan yang mudah. Contoh arti kata kayak urea ataupun itu yang mudah. Cari cara yang gampang, instan gitu betul. ya. Jadi saya mendapat ilmu dari Bapak Profesor Nugroho. Jadi ini menjadi saya berpikir ini potensi besar ke depan, apalagi anak muda. Jadi ini tidak ada kata pada anak muda bahwasanya ketika kita mau bertani kita tidak ada modal. Jangan ada kata, oh saya nggak ada modal. Tapi hari ini dengan metode teknologi MA11 ini kita bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar untuk kita mulai bertani organik. Jadi pertanyaan juga begini nih, bagaimana awal pertama Anda bisa mengetahui informasi tentang Pak Nugroho, ataukah memang ada kelompok yang membina dari Mas Ilham sendiri? Terima kasih. Jadi kita memang ada kelompok yang saya sampaikan tadi adalah adik mama saya. Itu sudah dibina dari Bank Indonesia Aceh tahun 2019. Ya. Jadi kemudian direkomendasikan untuk ikut binaan dari ANSA, ini luar biasa. Iya. Pertanyaan begini juga nih, saya penasaran nih ya buat anak-anak muda yang di luar sana. Ini kan kebanyakan profesi sekarang yang menurut anak muda itu menarik dan keren adalah menjadi influencer sosial media. Dan Anda itu memilih jalur yang berbeda. Petani buat anak muda itu biasanya kurang menarik. Dan apa yang kemudian tantangan terberat yang dihadapi oleh seorang Ilham kemudian sampai menjadi predikat terbaik untuk petani milenial? Ya. Jadi pada saat saya melakukan organik ini, jadi banyak orang yang di sekitar saya itu, banyak orang-orang kampung di situ, mereka jadi saya membuat pupuk super vokasi pertama sekali. Jadi itu saya ngambil bahan bakunya itu masih di jalan karena kandang kita di sapi kita itu masih jalan-jalan di sana. Oh, jalan-jalan. Iya, saya pernah ke Aceh tuh, lihat ya banyak orang di jalan tuh diambilin jadi begitu sampai ya. ada kata, oh ini anak muda yang udah gila gitu. Jadi di situ saya memikirkan bagaimana ke depan orang ini akan datang lagi kepada saya untuk belajar membuat pupuk ini tersebut. Walaupun saat itu sempat dikatakan sebagai anak muda gila karena hampir setiap hari memungut kotoran yang ada di jalan. Nah, setelah dikatakan gila itu apakah ada keinginan untuk mundur ataukah justru terpacu untuk maju? Kalau saya lebih suka tantangan. Tantangan. Ada berapa banyak milenial yang ada di kelompok Mas Ilham? Ada 10. Karena saya lebih suka dengan pemuda-pemuda memang yang kreatif, yang mau inovasi, sehingga kita bersama-sama untuk mengembangkan total organik ini. Planning ke depan untuk anak muda yang di Aceh, bahkan mungkin kalau menurut saya sebagai mahasiswa yang sekarang tidak ada batasan ruangan dan waktu, dengan online, apakah Anda berkeinginan punya planning nih memperluas dari komunitas dari seorang Ilham ini untuk bisa menginfluence, tidak hanya menjadi para pekerja sosial media yang instan, ya kan, hanya berjualan konten yang tidak bermutu, tetapi Anda bisa menginfluence dengan sesuatu yang nantinya juga akan berpengaruh bagi seluruh rakyat Indonesia karena berhubungan dengan pangan. Tentunya harapan kita itu semua total organik ini kalau bisa kita perluas seluas mungkin. Karena memang ini total organik ini selain kita memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga ini menjadi untuk regenerasi kita ke depan itu mereka harus tahu bagaimana tidak hanya mereka memikirkan untuk saya jadi guru, saya jadi pegawai segala macam, tidak. Kita hari ini kalau saya mungkin bisa sampaikan kepada seluruh anak muda yang ada di Indonesia, hari ini kita lakukan satu hal. Satu hal itu kita bisa belajar pengalaman. Nah, dari pengalaman itu kita bisa selalu evaluasi apa yang kita lakukan. Nah, dengan pengalaman ini kita bisa menjadi lebih bermanfaat ke depan. Jadi kalau tadi luar biasa ya. Nah, sekarang dengan 10 pemuda Aceh, saya yakin bisa berkembang menjadi 100 bahkan 1000.
Apa yang akan Anda lakukan dan bagaimana pesan-pesan terhadap para generasi milenial nih untuk meniru seorang Ilham dan muncul ribuan Ilham di Indonesia? Apa yang akan Anda lakukan? Mungkin saya akan melakukan ketika banyak pemuda petani milenial organik ini akan menjadi, saya berpikir menjadi satu ikonnya di Indonesia, bahwasanya teknologi MA11 ini hanya di Indonesia yang sangat luar biasa untuk kita bergerak bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang Luar ada di biasa. Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir, apakah saat ini Anda sudah membranding personal Anda supaya orang itu tertarik, benar-benar tertarik? Karena sekarang sudah mulai personal branding itu memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Harus Anda mulai dari sekarang, benar nggak? Sudah? Belum? Mungkin hari ini. Nah, hari ini ya harus memutuskan ya, mulai memanfaatkan sosial media dari mulai TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Bagaimana seorang Ilham yang nantinya dari mahasiswa yang belum lulus ini bisa menginfluence jutaan milenial yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Ilham ya, ulasan yang sangat luar biasa, dan kita berpindah untuk penerapan terbaik teknologi MA11 di Pondok Pesantren. Selamat siang Bapak, mungkin mic-nya bisa sudah ada. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, saya pengen tahu nih ya Pak ya, banyak sekali pondok pesantren di luar sana itu yang memiliki program banyak tentang untuk mendukung keberlanjutan dari pesantrennya sendiri. Nah ini alasannya dan mengapa sehingga pondok pesantren yang Bapak pimpin ini menerapkan teknologi MA11. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita bisa dipertemukan, kami dari keluarga besar pesantren dengan Pak Made, sosok petani yang inovatif. Kemudian juga di sebelah kiri saya ini ada sosok generasi muda yang generasi milenial ya, yang juga cinta dengan dan semangat untuk pengembangan di sektor total organik. Dan di sini juga kita bisa bersama-sama dengan semua stakeholder yang selama ini sudah punya kepedulian dengan Ansha Foundation. Mudah-mudahan silaturahmi dan kebersamaan kita ini akan membawa banyak limpahan kebaikan, manfaat serta keberkahan, serta akan bisa mengembangkan nilai-nilai yang positif ini di dalam masyarakat Indonesia lebih luas lagi. Nah kami wabil khusus dari internal pesantren Al-Amin dulu ya. Ini kami memang sejak berdirinya pesantren ini memegang teguh 3 fungsi. Pertama fungsi pendidikan yang sudah melekat di pesantren. Yang kedua fungsi dakwah. Jadi bagaimana yang mayoritas umat Islam ini di Indonesia melalui kita lembaga pendidikan pesantren bisa betul-betul mempunyai manfaat besar ya. Nah ini utamanya bagaimana kalau terkait sisi dakwah ini seorang muslim itu betul-betul bisa menjaga terkait dengan nilai-nilai sholat dan zakat serta bagaimana Al-Quran menjadi ruh dalam kehidupannya. Ini menjadi dakwah kita. Kemudian yang ketiga adalah pesantren itu punya fungsi pemberdayaan ekonomi. Ya, kenapa? Pemberdayaan ekonomi ini juga menjadi bagian dari dakwah dan mengangkat harkat martabat umat agar nanti ketika mereka lulus itu mampu menjadi sosok yang umpamanya enggak punya jabatan tapi punya manfaat besar itu. Nah, ini. Punya jabatan tapi bermanfaat besar. Iya, punya manfaat besar. Nah, syukur-syukur kalau diberi jabatan manfaatnya lebih besar lagi. Betul. Seperti itu harapan kita. Nah, jadi kalau di Al-Amin sendiri kita sejak awal memang mengembangkan sektor pertanian ini sebelum kenal dengan MA11. Kita dulu memang membuat pupuk ya. Pupuk organik. Waktu itu dengan E4 ya, tapi kita tidak ada panduan, tidak ada pengawalan, tidak ada disiplin yang dikawal seperti yang dikawal oleh
Prof Nugroho ya dengan timnya. Nah, kita di 2008 itu sudah buat pupuk. Sampai 2011 itu hampir sekitar 500 ton itu. 500 ton. Ya, tapi dengan E4 ya. E4. Dengan ya itu inilah tidak begitu kita tidak maksimal ini. Baik. Nah, kemudian alhamdulillah diizinkan Allah, sejarahnya 2017 itu KPWBI Riau waktu itu ada kegiatan pembekalan karena kita di Al-Amin konsentrasinya terkait dengan pertanian. Jadi dari KPWBI Riau waktu itu 2017 ada langsung menyisipkan menghadirkan Pak Nugroho beserta 2 orang asistennya. Jadi sejak itu kita langsung wah ini luar biasa karena kita melihat ada disiplin-disiplin memang betul-betul jika ini dijaga, dikawal, ini akan menghasilkan efek nilai kebaikan, nilai kemurahan, kemudahan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita jaga dan kemarin diperkuat di tahun 2021 akhir. Tapi kalau 2021 akhir kami mandiri, sampai kami MOU secara mandiri dengan ANSA Foundation dengan Prof Nugroho. Dan alhamdulillah kami terus bagaimana greenhouse yang sudah memiliki kemitraan dengan kami di Al-Amin Dumai. Ini kami kan di Riau alhamdulillah sejak 2016 itu sudah membentuk ekosistem ya secara perlahan, dan alhamdulillah dijembatani oleh Bank Indonesia adanya Happy Trend ini menjadi memperkuat posisi kami untuk di Provinsi Riau. Dan alhamdulillah 2020 itu kita dapat dari DEX Bank Indonesia 5 greenhouse, 2020 ada 5 greenhouse. Dan alhamdulillah semuanya dalam satu ikatan kemitraan ya, satu jamaah untuk membangun ketahanan pangan dengan semangat bagaimana halalan thayyiban. Tapi baru kemudian dari 20 kita sudah ada greenhouse 7. Bagaimana bisa nyambung dengan Prof Nugroho, akhirnya 2021 karena saya kehilangan kontak dengan beliau. Ya. Sudah berapa tahun bekerja sama dengan yayasan ini sendiri, ANSA Foundation? Ilmu yang dari ANSA Foundation itu sejak 2017. 2017. Ya, jadi itu kita amalkan terus. Kita sempat kehilangan kontak dengan Prof Nugroho dan timnya. Akhirnya kami ngambil MA11 itu dari Batam. Dari Batam. Ya, karena di Riau dari 2017 sampai sekarang KPWBI Riau belum mensupport ini ya, laboratorium ini lab mininya gitu ya. Sehingga kemarin kita ngambilnya dari ini Batam. Oke. Ya mudah-mudahan berkah dari Al-Amin terbaik pesantren se-Indonesia mengembangkan total organik ini. Mudah-mudahan ada reward lah dari KPWBI Riau ya Pak Nugroho ya. Ini gimana ceritanya bisa kehilangan kontak lalu kemudian menyambung lagi dan justru Bapak mendapatkan predikat untuk pesantren terbaik untuk MA11 ini. Nah 2021 kami untuk khusus yang 5 greenhouse, ini kami punya komitmen untuk di Provinsi Riau plus dengan Al-Amin sebagai agregator dan off-taker produk itu di 12 greenhouse Riau. Ini sepakat khusus yang 5 ini 2021 akhir untuk pengembangan budidayanya dengan total organik MA11. Oke. Jadi kemarin kami punya niatan untuk total organik. Kemudian kita coba menyampaikan koordinasi dengan Alitibak Bandung sebagai agregator nasionalnya. Kita sampaikan ke DEX Bank Indonesia, alhamdulillah disetujui untuk Riau total organik. Akhirnya kemarin beberapa beberapa operator ya, pengelola GH yang 5 greenhouse plus yang di Al-Amin, itu kita mengundang beliau, Prof Nugroho untuk ke Al-Amin. Kemudian untuk pendamping juga, ini kita bekali dan kita ngundang beliau juga untuk ke Al-Amin. Luar biasa seperti sekali. itu. Kalau kita lihat tadi 5 tahun mengaplikasikan ilmu dari yang disampaikan oleh Profesor Nugroho, apakah hasilnya memang cukup signifikan peningkatannya? Jadi
peningkatan di hasil itu sangat luar ya. biasa karena apa? Dia punya apa ya, efek berkelanjutan. Efek berkelanjutan. Oke. Jadi kalau umpama contoh sebelumnya kan kami mencoba abimik gitu ya. Itu maka panennya sekali panen si media harus diganti ulang gitu. Tapi kalau dengan total organik MA11 ini media akan bisa dipakai terus, yang terpenting asupan apa namanya Pak? Nutrisi apa? Hara ya. Unsur haranya itu di angka 2000 dijaga terus. Terpenuhi ya. Ya, dan kami di Al-Amin dan teman-teman yang 5 greenhouse itu memang punya apa ya? Umi di sini hadir, ini beliau yang berada di lapangan ya. Iya. Yang memang mengawal. Ini itu apa namanya? Biofarm Pak ya. Biofarmnya itu yang betul-betul menjadi dan dirasakan oleh kami. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Baik, Bapak pesan-pesan untuk pondok pesantren yang ada di luaran sana, mungkin dengan banyaknya manfaat yang Bapak terima dengan menggunakan PEMA 11 ini apa? Pertama di sisi, sebentar, kepada teman-teman pesantren se-Indonesia, dan alhamdulillah saya ditakdirkan Allah diamanati menjadi Ketua Happy Trend Provinsi Riau. Masya Allah, iya. Dulu oleh teman-teman di Sumatera diminta di DPP, tapi ini orang yang paling mencintai saya, Umi, saya di belakang ini. Umi bisa lambaikan tangan di sebelah mana Umi? Masya Allah, luar biasa, iya. Jadi selamat pagi. Nama saya udah masuk di DPP, di DP Happy Trend Indonesia. Umi gak mau ikut-ikut kalau Abi ikut di pusat itu, di DPP. Umi pulang ke kamar, dan ini kalau saya udah dapat ancaman kayak gini kan bahaya ini. Jadi paling enak memang bareng-bareng gitu. Ya. Jadi akhirnya waktu itu Gus Hasan yang Lampung ya, yang sekarang Ketua Happy Trend Lampung, itu lagi karena capek ketiduran itu lagi di rapat itu. Terus saya langsung mengusulkan ke teman-teman se-Sumatera dari teman-teman pesantren, supaya kalau Sumatera di Riau, jadi di Sumatera itu dari wakili Sumatera Utara, kemudian Riau awalnya. Nah kemudian alasan biar diterima, saya mengusulkan di Lampung karena Lampung dekat dengan Jakarta, gitu. Baik. Jadi alhamdulillah akhirnya Gus Hasan, Kiai Hasan yang mewakili kami di Sumatera untuk di DPP. Nah jadi untuk semua keluarga besar pesantren kita ini di Indonesia sudah ada wadah Happy Trend Indonesia yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, lahirnya 2019. Waktu itu ada 111 pesantren pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2019. Ada wadah yang alhamdulillah hingga hari ini disupport besar untuk tumbuh, dan kami mengajak semua pesantren juga yang sudah bergabung dengan Ansa Foundation ini, yang belum bergabung juga kami harapkan bisa bergabung, dan alhamdulillah kemarin terdekat dengan Ansa Foundation Boyolali ini ada Solo Raya, Happy Trend Solo Raya. Ini beliau ketua Happy Trend Solo Raya, yaitu Kiai Miftahul Huda. Ini beliau. Salam Miftahul Huda, ya. Dia komandannya pesantren-pesantren di wilayah Solo Raya. Oke, baik. Kemudian kami sampaikan dengan yang di DIY kemarin, Kiai Khairon, yang merupakan komandan di Happy Trend DIY. Oke, baik. Oleh karena itu kami mengharap teman-teman yang pengembangan di sektor pertanian, walaupun ini memang perlu ada pemahaman yang mendalam supaya kita bisa bergabung dan sama-sama mengembangkan kearifan lokal dengan total organik MA11. Tapi memang butuh waktu ya, butuh kesabaran. Yang intinya bahwa ini luar biasa melalui adanya Ansa Foundation dengan total organik MA11, teknologi MA11 ini sebenarnya mengajarkan kita satu, bahwa kita itu harus disiplin yang tinggi. Ketika kita mau disiplin yang tinggi, maka akan muncul petani-petani seperti Pak Made, seperti Mas Ilham ya, akan
Allah hadirkan nanti banyak hal-hal yang istimewa. Yang kedua, memang diperlukan kerja keras, ya. Kerja keras bagaimana kita membuktikan ini jurnal dan portofolio dan terkait dengan keberhasilan MA11 ini sudah dibuktikan. Tetapi untuk kita yang belum, untuk bisa membuktikan butuh tadi disiplin yang tinggi, kedua butuh kerja keras, Ya. yang ketiga dengan era teknologi sekarang ini memang kita harus banyak membaca. Banyak membaca dan belajar. Iya, digital, banyak ya. membaca dan belajar dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Terus yang keempat yang tidak kalah penting, apapun yang kita lakukan ini harus mengutamakan etos kerja. Etos kerja. Agar apa? Hasil yang kita lakukan ini semata-mata punya nilai manfaat dan ibadah. Masya Allah, luar biasa. Maka kalau hanya sekedar lahiriah saja kita mentereng dan luar biasa, tetapi tidak membawa nilai-nilai yang membawa manfaat besar dengan kita mengutamakan etos kerja, dan berarti kita tetap terus bergerak, tapi memang dasar utama adalah ibadah. Oke, terima Gitu, kasih. seperti itu. Pesan-pesan dan ulasan yang sangat menarik sekali. Baik, terima kasih Mas Ilham, kemudian Pak Zainal Abidin dan Bapak. Ini untuk sesi pertama sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi dengan sesi berikutnya. Tapi sebelumnya ada live musik dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih.